Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Ibarat mendapat durian runtuh. Assalamualaikum, ucap Mentari dan Asa berbarengan. Waalaikumsalam, jawab Jervario yang segera mendongakkan kepalanya. Menatap kedatangan dua bidadari dalam hidupnya itu, Jervario pun segera melepaskan kacamata kerjanya sambil berdiri. Dan meletakkan kacamata tersebut di tempatnya. Abang kalau kerja pakai kacamata? Tanya Mentari. Ia merasa kagum melihat wajah suaminya saat memakai kacamata. Menurutnya, Jervario terlihat berkali-kali lebih tampan saat kacamata itu bertengger di atas hidungnya. Untuk jaga-jaga aja, mengurangi efek radiasi. Jawab Jervario sambil mengulurkan tangannya untuk disalami Mentari. Mentari pun menyambut tangan itu dan menciumnya taksim. Asa yang melihat hal tersebut pun turut mengikuti membuat Jervario tersenyum. Anak papi gimana sekolahnya tadi? Menyenangkan? Tanya Jervario sambil mengangkat tubuh Asa. Kemudian mendudukkannya di salah satu sofa di ruangan itu. Iya, Pi. Tadi Asa disuruh bercerita tentang ibu, jadi Asa ceritain aja tentang mami. Asa cerita, Asa punya mami yang cantik, baik, dan sayang sama Asa. Ujar Asa bercerita dengan semangat membuat mata Mentari berkaca-kaca. Padahal Asa bukanlah anak kandungnya, tapi Asa begitu menyayanginya. Anak pintar. Puji Jervario. Kini mereka tengah menikmati makan siang mereka. Di sebuah restoran cepat saji sesuai permintaan As Hadifa. Saat sedang makan tiba-tiba Mentari melihat dua orang yang masuk ke dalam sana. Dengan tangan saling berangkulan yang salah satunya merupakan seseorang yang Mentari kenali. Tiba-tiba saja mata mereka saling bersirobok. Tapi Mentari bersikap acuh tak acuh, begitu pula dengan seseorang yang dilihat Mentari itu. Bukannya dia mantan adik ipar kamu, sayang? Celetuk Jervario tiba-tiba membuat Mentari mendongak. Tumben dia kalem. Biasanya kalau lihat kamu pasti langsung nyamperin buat ngata-ngatain. Tukas Jervario. Entahlah, tapi bagus juga kayak gini. Semoga aja dia udah tobat gak mau gangguin aku lagi. Malas juga soalnya berurusan sama orang toksik kayak dia. Ucap Mentari sambil melambaikan tangannya padanya ke arah Asa, yang sedang naik perosotan di area bermain anak. Bang, tadi pas mau jemput Asa ternyata di sana aku ketemu Milea. Dia bilang mau jemput Asa terus ajak jalan-jalan. Tapi karena aku bilang mau makan siang sama-sama abang, dia nggak jadi deh. Mentari menceritakan pertemuannya dengan Milea. Oh iya. Tapi aneh deh bang. Awalnya dia bilang dia izin sama abang. Tapi pas aku bilang disuruh abang jemput Asa untuk makan siang bareng. Tiba-tiba dia bilang belum bilang ke abang. Tapi katanya besok dia mau jemput Asa terus ajak jalan. Gimana bang? Diizinin atau enggak? Menurut kamu? Jervario meminta pendapat Mentari. Sebenarnya dia berhak sih buat ajak Asa jalan, cuma kan seharusnya izin dulu.
Dia nggak bisa seenaknya gitu. Aku nggak ngelarang lo Bang, cuma caranya aja buat aku rada nggak nyaman. Bukan kenapa Bang, gimana kalau kita kira Asa dijemput Milea taunya nggak, atau sebaliknya. Dia tiba-tiba aja jemput tanpa izin, kan kita pasti panik, Bang. Ujar Mentari mengemukakan unek-uneknya. Sebenarnya dia merasa ada sesuatu yang janggal dengan Milea, tapi apa ia belum tahu. Ia juga tidak bisa sembarangan menduga dan mengatakannya pada orang lain. Takutnya ia dikira cemburu buta atau memfitnah. Jadi ia hanya diam saja sambil mengamati apa yang sebenarnya Milea inginkan. Syukur-syukur dia hanya ingin lebih dekat dengan putrinya, tak lebih. Kamu benar, nanti abang bilang ke dia. Makasih ya sayang udah perhatian dengan Asa. Ucap Jervario sambil mengusap pipi Mentari dengan sorot mata penuh cinta. Mentari tersenyum. Itu udah kewajibanku sebagai maminya, Asa Bang. Lagian aku emang udah terlanjur sayang sama Asa. Ungkap Mentari, kalau sama papinya, sayang gak? Tanya Jervario sambil tersenyum menggoda membuat wajah Mentari bersemu merah. Kalau nggak sayang, mana mungkin mau tiap malam diajak tempur, Bang? Balas Mentari sambil mengulum senyum membuat Jervario terperangah kemudian tergelak. Astaga, kamu ya, udah mulai nakal ternyata. Duh, tiba-tiba abang jadi pingin bertempur nih, gimana ya? Astaga abang, otaknya tolong dikendalikan ya. Mentari mencubit paha Jervario gemas membuat laki-laki itu tergelak kencang. Sementara itu, di meja yang lain, ada sepasang mata yang terus menatap lekat kebersamaan Mentari dan Jervario. Yang tampak sangat bahagia dengan tatapan yang sulit diartikan. Aduh. Tiba-tiba perempuan itu mengaduh kesakitan pada bagian perutnya, membuat laki-laki yang sedang menerima telepon dari posisi agak jauh darinya segera menutup panggilan itu. Hani, ada apa? Tanya laki-laki itu khawatir. Perutku sakit, Hani, bisa antarkan aku pulang? Baiklah, tapi ingat, jaga kandunganmu dengan baik. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada anakku, kau mengerti? Kau tenang saja, Hani. Tapi sebelum itu, aku harap kau segera mengurus pernikahan kita. Aku tidak mungkin menyembunyikan kehamilanku selamanya. Aku tidak mau orang-orang menggunjingku karena hamil di luar nikah. Kau tak perlu pikirkan itu. Pikirkan saja kesehatan kandunganmu. Masalah pernikahan, biar itu jadi urusanku. Kau mengerti? Ayo. Aku sudah tak tahan lagi. Apa kita periksakan saja? Soalnya perutku seringkali terasa sangat sakit. Aku takut. Dengar, tak usah banyak pikiran. Semua akan baik-baik saja. Kita akan memeriksakan kandunganmu setelah berusia 4 bulan. Supaya kita bisa sekaligus USG. Kau tahu bukan? Aku sangat sibuk akhir-akhir ini jadi tak perlu kau cemaskan apapun, oke? Baiklah, jawab Septi pasrah. Ia sudah tak kuasa mendebat lagi. Sebab perutnya sudah kian terasa nyeri mencengkeram. Kak Sandi. Panggil Septi saat melihat kakaknya keluar dari dalam kamar. Dengan penampilan yang sangat-sangat jauh berbeda.
Dari saat Mentari masih menjadi istri kakaknya itu, terkadang ia merasa iba sendiri dengan apa yang kakaknya alami. Lebih-lebih kini keluarganya benar-benar berantakan setelah peristiwa perselingkuhan Erna terkuak. Sandi memang langsung mengurus proses perceraiannya. Erna pun tak berani kembali lagi ke rumah itu setelah diusir tempo hari. Mamanya pun sudah tahu kalau sebenarnya anak laki-lakinya itulah yang mandul. Bukan mantan menantunya. Hal tersebutlah yang membuat kadar penyesalan seorang rohani kian menjadi-jadi. Sehingga kesehatannya pun tak ada peningkatan yang signifikan. Bagaimana dengan Septi? Dia masih kukuh dengan sikap angkuhnya. Apalagi karena merasa hidupnya kini lebih baik. Sebab pertama ia bisa hamil dan kedua karena ia memiliki calon suami yang kaya raya. Padahal Septi belum sekalipun diajak bertemu dengan orang tua Edward. Tapi ia seolah sudah sangat yakin akan diterima orang tua Edward. Dan mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Septi memang iba dengan apa yang kakaknya alami. Tapi hal tersebut tak serta-merta menyadarkannya akan kesalahannya selama ini pada mantan kakak iparnya tersebut. Dalam kamusnya, tak ada kata penyesalan apalagi meminta maaf. Sungguh orang yang tinggi hati. Sandi hanya menyahut Septi dengan gumaman. Sambil berjalan menuju lemari es, kemudian mengambil botol berisi air putih dan meminumnya. Tak ada kopi, teh, ataupun sarapan apapun sebab tak ada yang bisa mengurusi hal seperti itu lagi. Ibunya sakit, Septi, mana peduli. Masih mau membantu mengurus ibunya saja, Sandi sudah bersyukur. Sandi bersyukur, Septian kini sudah kembali lagi ke rumah itu. Jadi sebelum pergi sekolah, ia menyempatkan diri menyapu dan mencuci piring serta menanak nasi. Tapi untuk memasak, Septian menyerah. Apalagi ia diburu waktu karena harus segera bersekolah. Sandi juga baru mengetahui kalau mantan istrinya ternyata masih membiayai sekolah adik bungsunya itu. Sungguh, hal tersebut membuat Sandi merasa amat sangat malu. Padahal ia dan keluarganya telah menyakiti Mentari. Tapi ia masih mau membiayai sekolah adiknya itu. Mungkin hal tersebut karena selama ini Septian selalu bersikap baik pada Mentari. Meskipun mereka semua bersikap jahat pada Mentari, tapi berbeda dengan Septian yang begitu menghormati dan menyayangi mantan istrinya itu. Hal itu membuktikan kalau sebenarnya mantan istrinya itu memang sangatlah baik. Mereka saja yang bodoh karena menyia-nyiakan permata seperti Mentari. Kak, aku kan masih kuliah. Nggak bisa setiap hari jaga mama, gimana kalau kita sewa ART? Biar ada yang bisa mengurus rumah dan juga mama selagi kita nggak ada di rumah. Ujar Septi setelah meletakkan ponselnya di atas meja. Mendengar hal tersebut, Sandi langsung memasukkan kembali botol, yang airnya sudah bersisa setengahnya saja itu ke dalam kulkas. Kakak sih mau saja tapi keuangan kakak sekarang sedang gak bagus. Untuk bayar cicilan rumah kita aja kakak masih bingung, Sep. Gimana mau gaji ART, coba, sahut Sandi gusar.
Sebenarnya ia pun membenarkan saran Septi. Tapi ia pun bingung bagaimana harus mengatur keuangan rumah itu. Sedangkan penghasilannya saja jauh dari kata cukup. Bahkan mobil yang biasa ia gunakan saja kemarin sudah ditarik dealer karena gagal bayar. Untung saja motornya zaman bujang dulu masih ada. Mentari memang memintanya mempertahankan motor itu sebagai kenang-kenangan katanya. Padahal dulu Sandi pernah berniat menjualnya. Tapi ternyata kini keberadaan motor itu sangat berguna. Lagi-lagi Sandi teringat Mentari. Ia hanya bisa menghela nafas panjang. Berharap ia bisa benar-benar ikhlas melepas mantan istrinya itu. Apalagi sepertinya mantan istrinya kini telah begitu bahagia. Ia bukan hanya memiliki suami yang tampak dan kaya raya, tapi juga sangat baik dan terlihat sekali begitu mencintainya. Kakak nggak perlu khawatir, urusan gaji ART biar jadi urusanku. Kakak tolong cariin aja orang yang bisa bantu-bantu, kalau bisa yang bisa disuruh menginap. Ujar Septi yang kemudian segera berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya Sandi ingin sekali bertanya, sebenarnya apa pekerjaan sang adik? Tapi Septi sudah lebih dahulu menghilang masuk ke dalam kamar. Apalagi Septi kerap tidak pulang ke rumah, membuat dirinya bertanya-tanya. Sebenarnya pekerjaan apa yang dilakukan adik perempuannya itu? Sebenarnya sejak menjalin hubungan dengan Edward, Septi sudah tidak bekerja lagi. Untuk apa bekerja pikirnya, sedangkan segala kebutuhannya saja bisa dipenuhi Edward. Bahkan ia begitu dimanjakan tanpa perlu bersusah payah. Baiklah, nanti aku coba cari. Ujarnya lemah, kemudian ia bergegas memanaskan motornya. Dan segera pergi dari sana setelah terlebih dahulu berpamitan dengan sang ibu. Rohani yang melihat punggung Sandi menjauh keluar dari kamarnya hanya menatap nanar. Segumpal daging berwarna merah di dada kirinya terasa berdenyut nyeri. Diisi penyesalan yang tiada berarti sebab segalanya kini telah hancur dan semua karena ulahnya. Sesuai ucapannya kemarin, Milea dan Andrian telah berada di sekolah Asa. Setelah sebelumnya meminta izin pada Gervario. Ingin menjemput putrinya itu, kemudian mengajaknya jalan-jalan. Sebenarnya Asa merasa enggan, meskipun Milea adakah ibu kandungnya. Asa sedikit kurang respek dengan sang ibu. Tapi karena tadi saat ditelepon Gervario telah mengizinkan ibunya mengajak dirinya jalan-jalan. Asa akhirnya hanya bisa mengangguk meskipun tak ikhlas. Kini ketiga orang tersebut sudah berada di taman safari. Di sana Milea tampak bersemangat menunjukkan berbagai macam hewan. Meskipun Asa tertarik, tapi karena ia tidak begitu dekat dengan ibunya, Asa jadi lebih banyak diam. Bahkan ia cenderung tidak mempedulikan Milea dan Andrian yang mengajaknya bicara. Kok kamu diam aja, sayang? Kamu nggak suka Mumi dan Dedi ajak kemari? Tanya Milea. Saat ini mereka bertiga sedang berada di salah satu food court yang ada di sekitar taman safari. Asa terdiam. Tidak mungkin kan ia jujur kalau ia bilang ia tidak suka diajak pergi oleh kedua orang itu. Entah mengapa, Asa merasa asing dengan ibu kandungnya sendiri. Padahal dalam seminggu minimal ibunya akan menelpon sebanyak 1 kali untuk melepaskan rindu.
Tapi kenapa saat bertemu ia merasa hambar? Asa benar-benar merasa asing dengan kedua orang itu. Atau Asa mau jalan-jalan ke suatu tempat? Tawar Milea. Asa bungkam, lalu sedetik kemudian ia mengatakan ingin ke suatu tempat. Yang dibalas kedua orang itu dengan helaan nafas. Dan disinilah Asa kini berada. Ia sudah sangat merindukan ibu sambungnya. Jadi ia meminta Milea dan Andrian mengantarkannya ke perusahaan milik Mentari. Jadi istri mantan suamimu itu pemilik perusahaan ini? Tanya Andrian yang mulai bersuara. Menurut artikel sih iya, sahut Milea sambil menunjukkan artikel. Yang membahas tentang pernikahan Jervario dan Mentari yang merupakan owner MTR Furniture. Ternyata dia bukan perempuan biasa, gumamnya. Untuk apa kau memikirkan hal itu? Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara meluluhkan hati Asa supaya bisa lebih dekat dengan kita. Ketus Milea, terdengar helaan nafas dari bibir Andrian. Aku pun tak tahu, sayang, bukankah kau ibunya? Seharusnya kau lebih tahu bagaimana caranya. Masa, kau kalah dari ibu sambungnya? Tukas Andrian seraya menjalankan mobilnya keluar dari pelataran parkir MTR Furniture. Aku pun bingung, Asa memang putriku, putri kandungku, tapi ia seperti tak terjangkau olehku. Mungkin karena aku sudah meninggalkannya begitu saja dulu. Milea pun gusar memikirkan bagaimana cara untuk meluluhkan hati Ashadifa yang keras dan tidak mudah tersentuh olehnya. Berusahalah, sayang, kita tidak punya banyak waktu lagi. Hanya ini satu-satunya harapan kita. Ujar Andrian mencoba menenangkan. Kau benar, sayang, kita harus terus berusaha. Karena hanya Asa yang kini menjadi harapan kita satu-satunya. Pungkas Milea sambil menggenggam tangan Andrian yang tidak memegang kemudi. Mami, pekik Asa girang sambil berlarian masuk ke dalam ruang kerja Mentari. Melihat Asa masuk diantarkan Belinda, sontak saja mengubah raut wajah serius Mentari menjadi sumringah. Sungguh, ia begitu menyayangi putri sambungnya itu. Menikahi Jervario ibarat mendapat durian runtuh. Sebab ia merasa begitu beruntung. Selain bisa mendapatkan suami yang baik, tampan, mapan, perhatian, dan hot juga tentunya. Bonus dapat putri yang cantik dan menggemaskan juga. Beruntung sekali dirinya, bukan? Asa mau minum, tawar Mentari yang langsung menghampiri sang putri. Asa menggeleng, ia justru mengulurkan tangannya ingin dipeluk membuat Mentari terkekeh. Ternyata putri mami kangen ya, goda Mentari sambil menjawil ujung hidungnya gemas. Iya mami, coba aja tadi mami ikut, pasti menyenangkan. Aduh Asa sambil bergelayut manja di pelukan Mentari. Loh, emang tadi Asa nggak seneng, kan Asa jalan-jalan sama Mumi? Iya mami, Asa sukanya kalau jalan sama mami. Kok gitu? Asa menggeleng, ia pun tak tahu harus menjawab apa. Ia pun tak mengerti, ia justru lebih suka dekat dengan Mentari. Tidak dengan yang lain meskipun itu ibunya sendiri.
Asa ngantuk. Iya Mami, Asa mau tidur boleh? Tanya Asa dengan mata yang sudah sayu. Mentari tersenyum kemudian mengecup dahi Asa dengan sayang. Sini, berbaring di sini. Mentari membimbing kepala Asa agar berbaring di atas pahanya. Kemudian perlahan-lahan Asa mulai menutup matanya sempurna. Terdengar suara helaan nafas teratur dari Asa pertanda ia sudah lelap dalam tidurnya. Kemudian Mentari mengambil ponsel yang sempat ia letakkan di atas meja dan menyalakan kameranya. Ia mengambil foto Asa yang sedang terlelap di pahanya dan mengirimkannya pada Gervario. Tak butuh waktu lama terdengar suara notifikasi pesan balasan dari sang suami. Mentari tersenyum saat melihat balasan dari sang suami. Kenapa tempatku kamu pinjamkan sama Asa? Jangan terlalu lama pinjamkan pahamu sama Asa, entar dia keterusan. Itu kan punyaku. Dasar bapak nggak waras. Masa mau rebutan paha sama anak sendiri? Balas Mentari dengan kekehannya. Permisi Pak, ada Bu Milea dan Pak Andrian ingin bertemu dengan Anda. Ujar Dario pada sang atasan saat ia telah dipersilahkan masuk. Gervario mengerutkan keningnya, ia tidak merasa memiliki janji dengan kedua orang itu. Jadi apa tujuan kedatangan dua orang itu sebenarnya? Persilahkan mereka masuk. Ujar Gervario sambil melepaskan kacamatanya. Tak lama kemudian Milea dan Andrian pun masuk. Ke dalam ruangan yang didominasi warna hitam, putih, dan abu-abu itu. Silahkan duduk. Ujar Gervario sambil melangkahkan kakinya menuju sofa single di ruangan itu. Jadi katakan, ada tujuan apa kalian datang kemari? Tanya Gervario, kau ternyata masih saja to the point seperti dulu. Nggak ada basa-basi sama sekali. Decak Milea sebal sambil geleng-geleng kepala. Aku masih banyak pekerjaan yang harus segera aku selesaikan, jadi katakan saja tujuan kalian kemari. Jangan banyak basa-basi lagi. Tukas Gervario datar. Tidak ada lagi keramahan apalagi tatapan penuh cinta dari Gervario untuk mantan istrinya itu. Hanya ada tatapan datar dan dingin. Rasa cinta yang pernah ada itu kini benar-benar lenyap. Setelah Milea dengan tanpa perasaan meninggalkan dirinya, dan Asa yang saat itu baru berusia 1 tahun. Demi kembali pada mantan kekasihnya, yaitu Andrian, Milea menghela nafasnya. Ia sadar, perbuatannya di masa lalu telah membuat Gervario kembali ke sifat aslinya yang datar, cuek, dan dingin pada orang yang tidak dekat dengannya. Aku ingin mengajak Asa liburan. 3 hari saja. Mama dan Papa ingin sekali bertemu dengan cucu mereka. Tadi aku sudah bilang pada istrimu itu, tapi dia justru tidak mengizinkan. Emangnya dia siapa? Dia itu hanya seorang ibu sambung. Akulah ibu kandung Asa, jadi aku yang lebih berhak. Jadi Mas, bilang sama istrimu itu. Jangan sok jadi orang, ketus Milea kesal. Ya, tadi saat bertemu dengan Mentari di sekolah Asa, Milea memang menyatakan keinginannya mengajak Asa liburan ke rumah orang tuanya. Tapi
Tapi Mentari justru menolak secara halus hal tersebut. Bukan tanpa alasan, pertama Asa masih sekolah. Musim liburan belum tiba. Kedua, mereka belum meminta izin pada Jervario selaku ayah kandung. Jadi Mentari menyarankan untuk berbicara dahulu dengan Jervario. Sebab ia tidak memiliki hak penuh untuk mengatur perihal segala sesuatu yang menyangkut Asa. Ia memang saat ini telah menjadi ibu sambung Asa. Tapi tetap saja, kuasa penuh dipegang oleh ayah kandungnya. Bahkan Mentari pun tidak berani melakukan apapun tanpa persetujuan suaminya itu. Namun Milea justru berpikir negatif dengan penolakan Mentari tersebut. Meskipun Mentari telah menjelaskan, Milea tetap tak terima penolakan tersebut. Ia justru menganggap Mentari sok berkuasa. Bahkan Milea mendebat Mentari dengan suara cukup lantang. Sehingga memancing perhatian ibu-ibu yang lain. Alhasil, Mentari dinilai ibu sambung yang jahat. Karena telah dengan tega memisahkan seorang anak dengan ibu kandungnya. Milea juga menuduh Mentari memengaruhi Asa sehingga tidak mau dekat dengannya. Padahal sebulan telah berlalu, tapi tak ada perkembangan yang signifikan pada hubungan ibu dan anak itu. Asa justru kian dekat dengan Mentari yang hanya seorang ibu sambung. Hal itulah yang membuat Milea kesal. Dan menudingnya telah memengaruhi Asa agar tidak mau berdekatan dengannya. Padahal, sekalipun Mentari tak pernah melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukan istriku itu sudah benar. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Tegas Jervario dengan tatapan dingin dan mengintimidasi membuat Milea tertegun. Tapi ia tak mau menyerah dengan keinginannya. Tapi mas, aku pun ibunya. Aku ibu kandung Asa. Aku pun berhak atas dirinya. Begitu pula orang tuaku. Mereka pun berhak untuk bertemu dengan cucunya. Ujar Milea kuekeh dengan keinginannya. Kenapa tidak mereka saja yang datang kemari? Mata Jervario menyipit membuat Milea gelagapan. Bukan tanpa alasan, mas, orang tua Milea kini sakit-sakitan. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Karena itu kami berniat mengajak Asa ke sana. Hanya 3 hari kok, mas. Bagaimanapun, Mama dan Papa Milea pernah menjadi mertua Mas Jerva. Apakah tidak terlalu kejam membiarkan mereka datang kemari jauh-jauh untuk bertemu cucu mereka? Tutur Andrian yang akhirnya membuka suaranya, berharap Jervario dapat mengerti keadaan mertuanya. Yang tak memungkinkan saat ini untuk diajak ke sana. Jervario menghela nafasnya. Kapan kalian akan berangkat? Tanya Jervario datar. Sejujurnya ia merasa berat untuk membiarkan Asa jauh darinya. Meskipun ia sering meninggalkan Asa. Tapi ia selalu dalam penjagaan keluarganya. Dan kali ini Asa ingin diajak pergi oleh ibu kandung untuk pertama kali. Jervario tentu tidak bisa bersikap egois. Bagaimanapun, Milea adalah ibu kandung putrinya. Pun orang tua Milea merupakan kakek dan nenek dari Asa. Tentu mereka pun memiliki hak untuk bertemu setelah sekian tahun mereka tidak pernah bertemu. Milea dan Andrian tersenyum lebar. Besok pagi,
Jawab Milea sumringah. Gervario lantas mengangguk. Baiklah, kalian bisa menjemputnya di rumah. Tapi ingat, hanya 3 hari dan jaga asa baik-baik. Aku tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada putriku, tegas Gervario. Dia juga putriku, Mas. Putri yang kau tinggalkan dan sia-siakan. Jangan lupakan itu, ucap Gervario menohok tepat ke jantung Milea membuat pasangan suami istri itu terdiam. Cuaca sore itu tiba-tiba saja mendung. Sandy yang baru saja keluar dari kantor dan masih separuh perjalanan tampak kebingungan. Sebab jelas sekali terlihat kalau langit sebentar lagi akan menurunkan hujan. Ia tampak kebingungan sebab ia tidak memiliki jas hujan. Tiba-tiba saja, hujan turun begitu derasnya. Sejauh mata memandang, ia tidak menemukan tempat yang aman untuk berteduh. Hingga beberapa menit kemudian, ia melihat sebuah halte yang tak jauh dari posisinya. Sandy pun segera memacu motornya dengan cepat untuk segera berteduh. Setibanya di sana, Sandy pun segera berteduh. Bajunya sudah hampir basah semua karena hujan yang begitu deras. Untung saja ia memakai jaket jadi air hujan itu tidak membasahi kemeja yang ia pakai. Ia menyeka air di wajahnya kemudian mendudukkan bokongnya di bangku panjang yang ada di sana. Saat sedang duduk, ia mendengar isak tangis seorang anak kecil. Sandy pun menoleh, ternyata ada seorang perempuan berjilbab. Dengan anaknya yang masih berusia sekitar 3 tahunan sedang duduk di sana. Wajah perempuan itu tampak kuyuh. Ada sebuah tas cukup besar tergeletak di bawah kakinya. Sepertinya ia sedang ingin pergi ke suatu tempat tapi justru terjebak hujan. Dingin. Cicit anak itu yang memang tampak pucat dan menggigil. Sabar ya, sayang, nanti setelah hujan reda, kita cari tempat tinggal. Sementara kita di sini dulu, ya. Hujannya masih deras, nanti Raffi malah sakit karena kehujanan. Tukas perempuan itu lembut membuat Sandy iba. Sepertinya perempuan dan anaknya itu tidak memiliki tempat tinggal. Tiba-tiba Sandy teringat kalau ia belum sempat mencari ART untuk menjaga ibu dan merawat rumahnya. Sandy pun lantas menyapa perempuan itu dan menawarkannya pekerjaan sebagai ART. Bersambung.